Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang Lord of Working katakan memang sangat masuk akal. Di Laut Void Tide, yang paling tidak bisa dipercaya dari semua orang adalah janjinya. Apa yang disebut janji, itu pasti akan dilanggar. Saya pikir Anda semua mengerti maksud saya, tapi di sini, saya masih bisa memberi Anda janji. Jika Anda dapat bekerja sama untuk mendobrak batasan formasi, maka kursi ini tidak akan pernah menghalangi Anda untuk memasuki dunia rahasia ini, mendapatkan harta karun di dalamnya, itu juga tergantung pada kemampuan Anda masing-masing. Ucap Master Sekte Penguasa Perang menyapu kerumunan dan berkata, Raja Pedang Mu Zifeng telah berdiri di sampingnya diam-diam, tapi sekarang dia mengangguk. Tuanku Raja Perang, kamu adalah penguasa Sekte Raja Perang. Kami secara alami percaya pada janji Anda, tetapi seperti yang Anda katakan, ada kekuatan lain seperti Bandit 18. Hanya dengan sepatah kata dari Anda, bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Ucap seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya. Jika teman ini tidak percaya padaku, maka kamu bisa pergi. Kami tidak akan pernah memaksamu. Kata Bandit Void. Mendengar itu, wajah pria parubaya itu pucat. Master Penguasa Perang sedikit tersenyum dan berkata, karena semua temanku tidak ragu, maka aku akan meminta kalian semua untuk mengikuti perintahku dan melanggar larangan itu bersama-sama. Saya perlu mengingatkan Anda di sini. Saat melanggar larangan, saya harap semua orang bisa bekerja sama dan mematuhi instruksi. Jika Anda bertindak secara acak atau memiliki motif egois, jangan salahkan kursi ini karena kejam. Setelah selesai berbicara, penguasa Raja Perang melihat ke arah Master Binatang Suci dengan wajah dan telinga seperti sayap kelelawar. Tuan monster ini datang dengan suara kasar dan berkata dengan suara kental, sekarang orang tua itu akan menjelaskan kepadamu ciri-ciri larangan ini. Nanti, aku akan bekerja sama dengan Anda, dan Anda semua akan memasang telinga dan mendengarkan dengan cermat. Ranah rahasia ini pasti di atas level guru suci. Kesulitannya adalah pembatasan setelah pembentukan. Meskipun lelaki tua ini telah mengidentifikasi 4 atau 5 dari 10, jika saya ingin menghancurkannya sepenuhnya, saya hanya dapat memecahkannya dengan paksa. Untungnya, larangan ini telah dikonsumsi selama ribuan tahun, dan menjadi jauh lebih lemah. Ketika kita bergabung, kita bisa memaksanya untuk membuka larangan. Saat itu, Anda akan mengikuti perintah orang tua ini. Apa kalian punya pendapat lain? Kata monster tua itu. Qin Chen dengan penasaran melihat monster telinga bersayap ini, matanya seperti lonceng tembaga, dan bersinar dengan kilaucian. Tuan, monster ini berasal dari suku Bui. Suku Bui adalah ras kecil di Laut Void Tide. Mereka memiliki persepsi yang sangat tajam dan pandai mengatur formasi. Mereka adalah penyihir formasi alami. Bisik Mu Zifeng segera menjelaskan. Qin Chen mengangguk, ada banyak ras di surga, dan banyak dari ras yang dapat bertahan hidup ini memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Karena tidak ada yang punya pendapat, lakukan sekarang. Kata Master Bouye itu berteriak. Saat dia berbicara, orang-orang Bui di belakangnya keluar satu demi satu, dan tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya biru berkabut, dengan cepat mengelilingi batasan formasi aneh di kehampaan, mengelilingi batasan formasi itu. Rangkaian cahaya berkabut menyala, menghubungkan orang-orang Bui ini bersama-sama, dan membentuk formasi yang unik. Tubuh sebagai formasi, gumam Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ia juga pernah mendengar tentang kesaktian suku Bui, namun saat melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia masih sedikit terkejut. Orang-orang Bui ini mengubah diri mereka menjadi mata formasi. Setiap orang suku Bui adalah mata formasi. Sebenarnya itu membentuk arai besar. Ini jauh lebih nyaman daripada penyihir formasi umum yang mengatur pelat susunan dan bendera susunan. Ketika mata formasi umum diatur, sangat sulit untuk bergerak, tetapi orang Bui, dengan mata mereka sendiri,
secara alami dapat bergerak kapan saja dan di mana saja, dan evolusi formasi secara alami akan berubah dengan cepat. Transformasi ini jauh melampaui manusia biasa. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam proses pergerakannya, setiap orang dapat menyesuaikan elemen dan struktur sakral dalam tubuh untuk membentuk formasi yang berbeda. Itu layak menjadi sekte formasi legendaris. Ketika nafas kelompok suku Bui ini benar-benar terhubung, cahaya berkabut menyebar, menutupi kehampaan di depan, kehampaan yang awalnya stabil tiba-tiba bergoyang, dan susunan yang kuat muncul di depan semua orang. Semuanya, ikuti tim kalian masing-masing dan biarkan aku menunggu untuk menerobos. Pada saat ini, kekuatan top lainnya, seperti Master Sekte Raja Perang dan Void Bandit, bubar. Qin Chen dan yang lainnya termasuk dalam garis Sekte Raja Perang, dan secara alami mengikuti tim. Qin Chen melihat bahwa setelah pembubaran seperti itu, para master langsung dibagi menjadi beberapa kubu, dan mendarat di setiap sudut alam rahasia di depan mereka dengan tertib. Tuan, berhati-hatilah saat Anda merusak formasi. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Void Bandit dan Sekte Raja Perang ini seharusnya tidak sederhana, dan kekuatan besar ini telah menyelidiki formasi ini. Siapa tahu, apakah ada jebakan yang dipasang? Suara Muzifeng tiba-tiba memasuki telinga Qin Chen. Qin Chen mengangguk dengan tenang. Orang-orang kuat yang hadir bukanlah orang bodoh. Tentu saja, banyak orang juga memiliki kekhawatiran dan keraguan dalam hal ini. Namun, saat ini, tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung Sekte Raja Perang dan kekuatan lain untuk membahas masalah ini. Yang terpenting tetap waspada. Qin Chen memberitahu Raja Pedang Muzifeng. Kamu akan ingat untuk melindungi Qiansu nanti. Saya akan baik-baik saja. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah menemukan bandit yang telah menjebak kita sebelumnya. Pada saat ini, teriakan dingin dan keras dari penguasa Raja Perang juga bergema di antara langit dan bumi. Semua murid Raja Perang, lakukanlah. Teriak penguasa Raja Perang naik ke langit, dan murid-murid Sekte Perang yang tak terhitung jumlahnya juga mengikuti dari dekat. Dalam sekejap, lingkaran cahaya yang tak terhitung naik ke langit, seolah-olah membentuk formasi pertempuran. Kekuatan murid Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya, seketika digabungkan menjadi satu, dan kemudian masuk ke dalam tubuh penguasa perang. Aura menakutkan yang mengguncang dunia dan bumi tiba-tiba melonjak dari penguasa perang. Sungguh kekuatan yang kuat, gumam Qin Chen mengubah warnanya sedikit. Master Sekte Raja Perang ini sendiri adalah basis kultivasi dari Master Santo tahap akhir veteran. Sekarang, dengan dukungan dari murid-murid Sekte Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya, aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Pada saat yang sama, di posisi lain, penguasa dari banyak kekuatan juga menembak bersama. Satu persatu, mereka meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan ini dengan cepat bergabung menjadi satu, dan kemudian bergabung menjadi formasi besar suku Bui. Ikuti perintahku dan hancurkan formasi besar. Pakar terkemuka dari klan Bui berteriak, dan segera pasukan Raja Zong dan pasukan lainnya dikumpulkan olehnya. Di bawah pengaruh formasi besar klan Bui, kekuatan ini menghancurkan semua sudut kekosongan di depan. Formasi besar yang muncul di kehampaan tiba-tiba bergetar hebat, dan riak yang menyilaukan pecah di berbagai tempat. Arai yang luas akhirnya muncul di depan mata Qin Chen. Banyak pola larik melonjak dan rune berkedip. Tuan suku Bouyei menarik kekuatan barisan besar suku dan mengubah serangan Raja Zong dan pasukan lainnya menjadi bilah tajam, dan itu membentuk divisi yang aneh. Barisan besar di depannya tiba-tiba meraung, dan tempat ditusuknya perlahan-lahan pecah, dan kekuatan susunan itu runtuh sedikit demi sedikit. Dan pada saat susunan besar pertama ini meledak, lingkaran cahaya biru keluar dari mata para Master Bouyei. Setelah melihat susunan besar, ada larangan yang dalam lagi. Dari sudut pandang kekuatan pembatasan tingkat kedua ini jauh lebih kuat daripada tingkat pembentukan pertama, pikir prajurit di lapangan. Semuanya, tunggu apa lagi?
Pada saat ini, penguasa pasukan utama tiba-tiba menoleh, memandang Qin Chen dan praktisi lainnya di belakang, dan berteriak keras. Ketika para prajurit asing ini melihat ini, beberapa dari mereka langsung terbang, mendesak momentum untuk bergabung dengan mereka yang memecah formasi. Qin Chen saling melirik, terbang ke depan, dan mulai bergerak, tetapi pada awalnya, mereka hanya menampilkan sedikit kekuatan dan tidak bergerak penuh. Faktanya, hanya ada sedikit praktisi biasa yang telah melakukan yang terbaik, dan setiap orang memiliki pikiran dan kekuatan tersembunyi mereka sendiri. Saat semua orang mengambil bidikan, pembatasan tingkat kedua tiba-tiba bergoyang, tetapi meskipun pembatasan terus bergoyang, tidak ada tanda-tanda akan dilanggar. Orang-orang dari suku Bui mau tidak mau terlihat sedikit jelek saat melihat ini. Mereka terus berpindah tangan untuk beberapa taktik, dan mereka tidak dapat menembus batasan tingkat kedua untuk sementara waktu. Situasi sekarang menemui jalan buntu. Apa yang memperburuk situasi adalah orang-orang dari Wangzong tiba-tiba berteriak pada saat ini, Master Sekte, formasi lapisan pertama akan kembali seperti semula. Saat orang itu berbicara, lapisan pertama formasi yang telah pecah terbuka tiba-tiba muncul cahaya putih terang, dan kekuatan tak terlihat dalam kehampaan tertarik, dan secara bertahap mulai memperbaiki diri. Wajah ahli suku Bui sedikit berubah, dan dia langsung berteriak dengan suara rendah, semuanya, bekerja lebih keras. Pada saat ini, di sisi Void Bandit, seseorang melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia juga berteriak, semuanya, sukses atau gagal dalam satu tindakan ini. Jika batasan tingkat kedua ini tidak dapat dilanggar, kita tidak akan pernah bisa memasuki dunia rahasia yang mulia Zun ini. Apakah Anda masih harus mempertahankan kekuatan Anda? Apakah Anda tidak ingin melihat hal-hal baik apa yang ada di dalamnya? Seorang pencuri dari tim 18 bandit juga angkat bicara, jika kali ini larangan tidak bisa dilanggar, dan kursi ini tahu bahwa salah satu dari kalian tidak mau bekerja keras, jangan salahkan aku karena kejam dan memenggal kepala kalian semua di sini. Teriakan keras dari bandit itu terdengar seperti peringatan. Ini adalah pencuri setan angin yang terkenal di antara 18 bandit Void. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang ngeri, dan banyak orang bahkan lebih bingung. Jelas, seperti yang mereka katakan, praktisi biasa yang bekerja sama dengan kekuatan besar tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka semua mengharapkan orang lain untuk melakukan perubahan. Dengan banyak kekuatan, dia bisa duduk dan menikmatinya. Saat ini orang-orang tidak lagi menyembunyikan kecanggungannya, dan mencoba yang terbaik untuk mendesak Shen Yuan, dan mereka semua bersorak. Tuan, haruskah kita juga mencoba yang terbaik? Di tengah kerumunan, Raja Pedang Mu Zifeng bertanya dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, formasi dapat kembali utuh, dan pekerjaan sebelumnya akan sia-sia. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, menatap formasi dan batasan suku Bouyei, dan mencibir setelah beberapa saat, tidak, Penatua Mu, kamu menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura menjadi guru suci tahap akhir biasa. Sekarang Anda melanggar batasan. Kekuatannya sudah cukup. Kamu tidak melihat bahwa suku Bui ini sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dalam proses memecahkan batasan, dia seharusnya melakukan beberapa trik. Jika tidak, batasan tersebut seharusnya sudah dilanggar saat ini. Mu Zifeng mengerutkan kening dan berkata, tapi apa tujuan pihak lain? Mungkin untuk menemukan master dalam kultivasi biasa. Alam rahasia ini sangat langka. Menemukan master yang tersembunyi di kerumunan secara alami akan membantu mereka memahami keseluruhan situasi. Jawab Qin Chen. Benar saja, begitu suara Qin Chen turun, orang-orang Bui berteriak lagi dan meminta bantuan, dan Master Sekte Raja Perang Sun King dan yang lainnya juga berteriak lagi dan lagi. Tiba-tiba, di antara kerumunan, beberapa aura mengerikan segera muncul. Itu jelas beberapa Master Suci tahap akhir yang telah menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya.
Sekarang melihat formasi yang terus tertutup, mereka akhirnya tidak bisa menahannya, karena takut prestasi mereka sebelumnya akan terbengkalai. Satu persatu, dia tidak bisa menyembunyikan kemampuan formasi dirinya lagi dan mencoba yang terbaik. Void Bandit dan penguasa perang, dan yang lainnya merasakan nafas ini dan tampak bersyukur, tetapi mereka semua mencibir di dalam hati. Orang-orang ini benar-benar bersembunyi begitu dalam. Saat ini, di posisi Bandit 18, seseorang pria berbadan kekar berbisik, "Lao San, apakah ada orang dari toko Tianwudan hari itu? Apakah kamu sudah menemukan mereka?" Pria bermata elang itu secara tidak sengaja melirik ke tempat trio Qin Chen, dan mencibir, "Saya menemukannya sejak lama. Saya tidak menyangka orang-orang dari Wudanpu begitu berani hari ini. Mereka benar-benar berani datang ke sini. Sepertinya kita akan mendapatkan kembali 6 pil surgawi Dao Divine asli itu." Jawab pria bermata elang itu mencibir. "Hei, ini ide yang bagus. Tangkap dia dan biarkan dia mempraktikkan alkimia untuk kita seumur hidup," kata pria kekar itu juga mencibir. Apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa Qin Chen telah mengunci mereka ketika mereka diam-diam meninggalkan Qin Chen. Orang-orang ini, mereka benar-benar tersembunyi, dan auranya sangat berbeda. Harta karun macam apa yang mereka gunakan? Ini agak menarik. Gumam Qin Chen diam-diam mengunci pria mata elang itu. "Tuan, apakah Anda yakin itu mereka?" Raja Pedang Mu Zifeng juga diam-diam mengunci mereka. "Betul sekali," jawab Qin Chen mencibir, "meskipun orang ini bersembunyi dengan baik dan auranya telah benar-benar berubah, dia telah melupakan satu hal. Tidak peduli bagaimana dia mengubah auranya, bau di tubuhnya adalah inti dari pil surgawi Dao Divine. Itu tidak bisa disembunyikan." Saat suara Qin Chen turun, ahli dari klan Buyi tiba-tiba berteriak, dan kekuatan semua ahli menghantam pembatasan. Akhirnya, suara lembut keluar, dan semua orang terlihat senang setelah mendengar itu. Karena pada pembatasan tingkat kedua yang kokoh, sebuah lubang akhirnya dibuka. Bukannya melangkah masuk ke dalam gua, tetapi pada saat ini, penguasa Raja Perang, suku Buyi, Void Bandit, dan lainnya tiba-tiba perlahan mundur satu demi satu. Dan pada saat mereka mundur, Qin Chen sepertinya melihat tindakan mereka, dan terkejut. Qin Chen yang akan menyerang ke depan juga dengan cepat mundur, bereaksi sangat cepat, membawa Mu Zifeng dan Yu Qiansu ratusan mil ke belakang. Tetapi sebagian besar praktisi biasa lainnya tidak bereaksi, dan bergegas maju secara naluriah. Saat berikutnya, terjadi ledakan, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari kehampaan di depan, sepadat tetesan hujan, dan jatuh ke kerumunan. Suara jeritan terdengar. Dalam sekejap, orang-orang yang terkena cahaya tajam langsung tewas di tempat. Di kejauhan, wajah Qin Chen menjadi pucat. Sebagai master formasi, Qin Chen secara alami dapat melihat petunjuk dari pembatasan ini, dan pada akhirnya akan ada serangan balik, dan orang-orang Bouyei secara alami juga dapat melihatnya, tetapi tidak ada yang mengingatkan para praktisi biasa yang hadir. Sekarang dunia rahasia telah dibuka, kekuatan utama yang semula dalam keadaan kerja sama secara alami waspada satu sama lain. Orang-orang dari kekuatan ini memasuki alam rahasia satu demi satu, dan setelah beberapa saat, mereka telah pergi sepenuhnya. Di bawah banyaknya korban jiwa, banyak juga orang yang mundur, terutama yang luka-luka. Raja Pedang Mu Zifeng memandang Qin Chen dan meminta nasihat. Qin Chen melirik orang-orang itu dan mencibir, "Ayo pergi, ayo masuk dulu." Kata Qin Chen sama sekali tidak tertarik untuk bersatu dengan kelompok manapun. Saat ini, Qin Chen melewati kerumunan, dan segera memasuki dunia rahasia. "Guru, lihat itu." Pada saat ini, Raja Pedang Mu Zifeng datang, dan Qin Chen melihat ada ladang obat di lembah ini, tetapi ladang obat telah dibajak bersih, berantakan, dan hanya tersisa beberapa ramuan yang berantakan. "Tuan, itu seharusnya telah diambil oleh kekuatan besar itu, tetapi ranah rahasia ini tampaknya sangat luas,
dan setiap orang akan berada di tempat yang berbeda setelah masuk. Kata Mu Zifeng setelah meraba-raba sebentar. Mari kita selesaikan masalah kita terlebih dahulu. Jawab Qin Chen tersenyum, dan segera melihat ke kedalaman lembah. Kemudian mereka melihat beberapa mayat tergeletak di kedalaman lembah. Selain itu, ada juga beberapa master dari Sekte Raja. Mereka menjaga di sini, mencibir dengan mata mereka, dan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Hehe, banyak sekali orang biasa yang memiliki keberanian. Mereka benar-benar berani memasuki dunia rahasia ini. Salah satu tetua terkemuka mencibir dan berkata kepada Qin Chen. Melihat ini, Raja Pedang Mu Zifeng mengerutkan kening, secara alami mengetahui bahwa orang-orang ini ditinggalkan oleh Sekte Raja Perang untuk menjaga pintu masuk, untuk mencegah praktisi biasa memasuki tempat ini. Apa maksudmu? Kata Mu Zifeng. Orang tua itu mencibir dan berkata, apakah kamu tidak mengerti apa artinya? Rahasia ini sangat langka. Bagaimana kami benar-benar bisa membiarkan Anda menjelajahinya sesuka hati? Untuk kalian bertiga, lelaki tua ini memiliki dua saran, kembali dengan aman, atau menjadi mayat. Kata orang tua itu melirik beberapa mayat di sekitar mereka, peringatan itu sangat jelas. Mu Zifeng mencibir, jika kursi ini bersikeras tetap masuk bagaimana? Mendengar itu, wajah lelaki tua itu tenggelam, dan cahaya dingin muncul di mata kecilnya yang menyipit, dan nada bicaranya dingin, jika demikian, maka kamu tidak akan menyalahkan kami karena tanpa ampun. Tunggu, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak. Pria tua itu segera mengalihkan pandangannya ke Qin Chen. Dia mengira Qin Chen sedang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia bisa melihat ki pedang seperti anak panah mencuat. Wajah lelaki tua itu berubah, dan ketika dia mengangkat tangannya, serangkaian bendera jatuh, dan dengan keras, serangkaian cahaya muncul di lembah, dan lelaki tua itu memunculkan harta suci, dan dia memotong ke arah Qin Chen. Ketika dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, ekspresi lelaki tua itu berubah, dan banyak tuan di belakangnya juga terkejut, karena di bawah pedang Qin Chen, cahaya di depan mereka bergetar hebat, dan ada perasaan bahwa mereka akan meledak. Bagaimana ini mungkin? Alasan mengapa mereka begitu percaya diri dalam menghadapi Raja Pedang Mu Zifeng adalah karena formasi besar ini dapat menahan Master Suci tahap akhir. Dengan kekuatan mereka, para guru suci tahap akhir umum tidak dapat menyerang mereka sama sekali. Tetapi sekarang setelah mereka menderita pukulan berat pada formasi mereka, tentu saja akan ada kejutan di hati mereka. Dan ketika Qin Chen menembak, Raja Pedang Mu Zifeng juga bergerak, dan pedang perang muncul di tangannya. Pedang pertempuran berubah menjadi cahaya pedang yang terbuka ke langit, dan menghantam formasi besar di depannya. Hati-hati, semuanya, ikuti aku untuk mendorong formasi. Teriak pria tua itu dengan marah. Ekspresinya serius, sumber suci di dalam tubuhnya menyembur, dan tiba-tiba mengalir ke dalam formasi. Bergemuruh, dia melihat bahwa kekuatan susunan menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, sinar pedang Mu Zifeng melintas. Cahaya seperti pita bertabrakan satu sama lain. Meskipun Qin Chen dan mereka bertiga menyembunyikan kekuatan mereka, mereka dapat melihat formasi hebat yang terus-menerus bergetar di depan mereka. Tapi dapat pecah kapan saja, hanya saja orang-orang di Sekte Raja Perang terkejut. Mengapa ketiga orang ini begitu mesum? Itu telah melebihi harapan mereka. Saat berikutnya, Yu Qiansu melihat langit di kejauhan, tiba-tiba beberapa sosok terbang. Sosok-sosok ini semuanya memancarkan aura yang menakutkan, sangat ganas, di antaranya pemimpinnya adalah master dari Master Santo Akhir dengan aura yang kuat. Melihat orang lain datang, corak beberapa master Raja Perang berubah, terutama setelah melihat orang-orang ini terbang dari arah dunia rahasia, ekspresi mereka sedikit berubah. Tuan, beberapa orang itu tampaknya adalah orang-orang kultivator biasa sebelumnya. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dia mengenali pemimpin itu. Guru suci tahap akhir ini adalah seorang lelaki tua berwajah kurus.
Auranya sangat kuat. Dia adalah salah satu dari sedikit guru suci tahap akhir di masa-masa awal kultivasi. Karena orang ini sangat rendah hati sebelumnya, Raja Pedang Mu Zifeng tidak terlalu peduli sebelumnya.